Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika pada minggu keempat. Langsung saja kita akan membahas tentang kuis pertemuan pada minggu ketiga. Sebutkan minimal satu berita hoak yang pernah beredar di dunia maya. Banyak sekali ya berita hoak yang beredar di internet itu. Salah satunya itu adalah berita hoaknya presiden, seperti presiden melarang azan. Nah, itu hoax. Kemudian presiden antek Cina. Nah, itu hoax. Presiden simpatisan PKI, itu hoax. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana caranya agar kita tidak mudah tertipu oleh berita hoax yang beredar. Tentunya adalah memastikan sumber datanya itu terpercaya, ya. Sumber data yang kredibel, kemudian eh, tidak hati-hati dengan berita yang tidak masuk akal. Ya, oleh karena itu perlu membaca keseluruhan berita. Kemudian hati-hati dengan video atau gambar yang direkayasa. Ya, hati-hati dengan itu. Makanya yang terpenting itu tadi, yaitu memastikan sumber datanya itu terpercaya dan baca keseluruhan informasi, jangan sampai tertipu oleh berita-berita yang tidak masuk akal. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian blok serta jenis fungsi dan contohnya. Pengertian blog adalah salah satu jenis website yang kontennya berisi pemikiran satu atau beberapa penulis yang memiliki urutan posting secara kronologis urut ya, dari konten terbaru ke konten terlama. Struktur pada blog. Saat ini blog memiliki tampilan dan tatanan yang sangat beragam, tergantung fungsi pada blog itu sendiri. Mulai dari yang memiliki sidebar hingga blog yang hanya memiliki satu kolom. Pada dasarnya blog memiliki struktur standar, yaitu header atau judul blog, kemudian navbar, itu adalah menu-menu di dalam blog itu, kemudian main blog itu adalah halaman utama atau bagian utama dari sebuah website blog, kemudian sidebar itu menu-menu yang ada di samping, dan footer itu adalah bagian paling bawah blog. Biasanya berisi tentang eh, copyright gitu, copyright tahun blog itu dibuat atau nama pemilik blog itu misalkan. Adalah jenis-jenis blog. Nah, yang pertama adalah blog pribadi, ya dimanfaatkan untuk tujuan pribadi, yaitu untuk menulis cerita-cerita pribadi yang bisa diakses secara online. Biasa disebut juga dengan jurnal online. Ya. Kemudian blog pribadi ini biasanya bersifat bebas, tidak terikat aturan tertentu. Bisa menuliskan tentang cerita liburan, pengalaman sekolah, cerita tentang keluarga, atau bahkan kisah asmara. Jenis blog yang kedua adalah blog profesional. Ya, berbeda dengan pribadi, blog profesional ini memiliki atau berisi konten-konten yang dapat menunjukkan profesionalitas pemilik blog. Nah, misalkan ahli di bidang marketing, nah itu dia membahas tentang topik-topik marketing. Kemudian di bidang fotografer, nah dia biasanya menampilkan hasil-hasil fotonya, hasil-hasil fotografinya. Kemudian manfaat dan fungsi blog. Yang pertama pasti mengasah kemampuan menulis. Ya, semakin kalian banyak menulis, semakin cakap dalam menulis. Kemudian media publikasi untuk siapa saja. Nah, tentu ingin banyak orang yang membaca kan. Nah, blog ini sebagai media publikasi. Manfaat selanjutnya adalah
bukti profesionalitas. Nah, seperti yang tadi adalah misalkan di bidang fotografi, dia bisa menampilkan hasil karyanya, foto-foto, misalkan pintar, pintar melukis. Nah, itu bisa ditampilkan di blog berkaitan dengan hasil karyanya, hasil lukisannya, gitu. Kemudian sebagai sarana branding, ya konten-konten blog bisa menjadi portofolio online, ya, yang bisa diakses siapa saja termasuk perusahaan yang akan merekrut kalian. Apalagi rekrutmen di era digital ini tidak terbatas pada CV yang dikirimkan saja, tetapi juga pada jejak digital yang dimiliki. Tadi pembahasan singkat terkait materi pembelajaran informatika pada minggu keempat. Bagi yang kurang jelas silakan bertanya di grup WhatsApp. Sekian, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.